Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Fadli Mak, channel yang apa adanya. Dan hari ini kita syuting di studio baru. Studio ini sangat-sangat sederhana. Ada lampu, ada tripod, ada meja, dan ada kursi yang sangat berisik. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang cerita perjalanan saya dari masa-masa kuliah. Jadi ada banyak sekali cerita-cerita atau kisah perjalanan dari saya sama mantan mahasiswa di perguruan tinggi di kota Bandung, kota yang sangat-sangat indah menurut saya. Ada sangat banyak kenangan di sana. 2017 saya merantau ke daerah Bandung dan ingin menuntut ilmu, dan pada saat itu keadaan ekonomi keluarga memang tidak bagus, dan memang orang tua saya kuli bangunan yang tidak mempunyai banyak uang. Tapi saya nekat untuk bagaimana saya anak kepulauan, anak kampung, bagaimana bisa juga untuk mendapatkan pendidikan yang layak, teman-teman. Oke, seperti apa kisahnya? Jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendapatkan video-video terupdate dari channel YouTube Fadli Mak. Oke teman-teman, tonton sampai habis, kita mulai ceritanya. Jadi tahun 2017 saya mendaftar di salah satu perguruan tinggi di kota Bandung, dan saya diterima di jurusan ekonomi. Di sana saya merantau dan selama 4 tahun saya kuliah sambil bekerja. Nah, bagi teman-teman mungkin yang sekarang lagi berkuliah dan melanjutkan perkuliahan dan sambil bekerja, itu sangat-sangat mungkin dua problem yang kita harus memilih, apakah kita harus fokus kuliah ataukah kita fokus kerja. Tetapi bagaimana untuk memilih dua-duanya? Mungkin teman-teman nanti bisa ngambil manfaatnya atau ambil pengalaman dari saya. Jadi saya pas waktu semester 1, semester 2 memang tidak langsung bekerja. Karena kenapa? Di situ sangatlah waktu semester 1 dan semester 2 saya masih masuk kelas reguler, dan itu tidak bisa untuk waktu sangatlah banyak sekali untuk kegiatan di perkuliahan. Ada banyak sekali mata kuliah yang harus memang saya tekuni pada semester 1 dan semester 2. Dan semester 3 saya udah pindah kelas dari reguler ke kelas karyawan, dan di situ saya melamar sebagai buruh laundry. Iya benar, saya sebagai buruh laundry. Memang tidak salah mendengar, teman-teman. Jadi pada saat itu saya mencari banyak sekali lowongan kerja di marketplace, di Instagram, di internet lah, di Instagram, di Facebook, di teman-teman sekitar, dan saya menemukan pekerjaan laundry yang memang jadwalnya fleksibel, memang cocok dengan jam mata kuliah saya. Oke. Setelah berlangsung 1 minggu, saya sudah mulai tidak nyaman dengan pekerjaannya. Karena kenapa? Karena tangan saya pecah-pecah, teman-teman. Saya mencuci baju satu hari itu hampir 3 kintal, 300 kilo, yang memang sangat-sangat menyita waktu dan tenaga. Setelah saya bekerja dari pagi sampai sore, saya lanjut kuliah dari sore sampai malam, teman-teman. Itu sangat-sangat melelahkan. Ini sangat capek lah. Habis kerja, saya kuliah, dan itu memang tidak fokus. Ya, mau gimana lagi kalau kita tidak bekerja? Ya, kita tidak makan. Kalau kita tidak kuliah, ya kita tidak lulus. Sebagai anak perantau, bunyi lagi kursi guys. Sebagai anak perantau, kita harus pinter-pinter bagaimana mencari teman yang sangat-sangat bisa kita manfaatkan. Dalam tanda kutip ya, mereka bisa menerima kita
dan mereka juga sefrekuensi dengan kita, dan mungkin apa ya istilahnya itu, teman di tempat kerja atau teman di perkuliahan yang memang benar-benar berjuang, berusaha. Yang ini sering-sering saja. Jika teman-teman punya pengalaman masa-masa kuliah, memang fokus kuliah atau sambil bekerja, bisalah kita sering-sering di kolom komentar. Jadi setelah saya bekerja sebagai buruh laundry, saya resign. Pas waktu itu saya digaji 35.000 satu hari, dari jam 8 sampai jam 4 sore. 35.000 itu hanya cukup untuk makan, teman-teman. Oke, sebagai anak kuli, memang setiap kiriman itu dalam 1 bulan mungkin 2 kali dikirim untuk kos-kosan, biaya makan, terus biaya kuliah, dan lain-lain, jajan. Ya itu memang tidak cukup, sangat-sangat tidak cukup. Jadi saya harus bagaimana pintar-pintar memanage waktu untuk bekerja dan untuk kuliah. Dan risikonya adalah kita tidak bisa fokus untuk belajar. Sampai saya menemukan satu video dari Cak Nun, bahwasanya Cak Nun, tokoh budayawan, ulama, pernah bilang, kuliah itu bukan tempat untuk menuntut ilmu atau belajar, tetapi bagaimana kamu lulus dengan baik, dengan cepat, untuk membahagiakan kedua orang tuamu. Hanya itu yang membuat pikiran atau mindset saya kayak berubah. Iya benar, ternyata ya memang belajar itu tidak hanya di tempat atau di kelas atau di bangku perkuliahan, tetapi di luar kelas juga kita bisa belajar, kita bisa baca buku, kita bisa ikut kajian, kita bisa ikut seminar dan lain-lain. Tetapi pada waktu kuliah itu kita ya bagaimana untuk istilahnya itu ikhlas lah, bagaimana membuat bahagia orang tua dengan nanti pencapaian kita. Yaitu inti dari kata Cak Nun untuk perkuliahan. Ya, mungkin saya termotivasi dari hal itu, dan saya menyelesaikan perkuliahan 4 tahun, dan memang itu apa ya, proses yang tidak akan pernah saya lupakan, karena perjuangan dari pernah jadi tukang laundry, terus tukang jualan roti, terus tukang jualan es di pinggir jalan, terus pernah jadi tukang cat kuli, terus pernah jadi tukang di percetakan, membuat ya cover Al-Quran di salah satu perusahaan di Bandung. Dan memang teman-teman, sangat banyak proses yang perlu kita lalui. Mungkin salah satu bentuk dari pendewasaan. Di titik ini saya sekarang sudah di Bali, jadi tidak ada pekerjaan. Kemarin di Bandung, saya pindah ke Bali di awal tahun 2022. Saya ke Bali sampai sekarang hampir sudah 3 tahun, dan ya sekarang saya jadi pemborong di proyek-proyek, dan itu memang proses yang sangat panjang. Seperti apa prosesnya, nanti di video selanjutnya akan saya sharing. Oke teman-teman, mungkin inti dari video ini bagaimana seorang anak kuli bangunan bisa menyelesaikan kuliah, bisa juga merasakan bangku kuliah sampai jadi sarjana. Itu hanya dari diri teman-teman, niat dari dan keinginan dari teman-teman. Memang saya disupport sama kedua orang tua saya, dibantu oleh teman-teman saya, dan ya teman-teman sekitar. Meskipun saya kuliah sambil bekerja itu hal yang sudah wajar, hal yang baik, hal yang wajar, dan membuat
saya mungkin lebih tambah dewasa. Jadi ada banyak proses yang harus kita lalui. Bagaimana kita harus menguasai skill-skill yang ada untuk mendapatkan pekerjaan yang kita minati. Kayak ini, saya bisa desain grafis, saya bisa edit video, saya bisa jadi tim kreatif, saya bisa menjadi, ya ada banyak sekali skill yang saya kuasai, dan itu memang harus benar-benar dari diri teman-teman untuk niat bagaimana menguasai skill-skill yang ada. Karena kenapa? Setiap lowongan pekerjaan itu membutuhkan skill teman-teman. Jadi apa gunanya? Ketika teman-teman mempunyai waktu yang luang, itu pergunakan untuk mengasah skill, untuk pergunakan untuk bagaimana mengupgrade diri teman-teman. Karena apa? Karena orang yang berkembang itu setiap harinya harus selalu belajar dan bagaimana membenahi diri. Oke teman-teman, dan selama 4 tahun saya berkuliah di Bandung dengan, ya, saya tidak mempermasalahkan nilai yang bagus, saya tidak mempermasalahkan IPK yang bagus. Yang penting saya lulus dan orang tua saya bahagia, dan yaudah, sekarang saya melanjutkan proses bagaimana di dunia nyata, bagaimana setelah perkuliahan, yang mana perkuliahan hanya formalitas saja, dan kehidupan di luar adalah kehidupan yang memang benar-benar nyata, memang benar-benar, ya teman-teman harus siap bertempur, siap berjuang, siap berproses, ya harus bagaimana optimis dalam setiap melangkah. Jadi meskipun teman-teman sekarang bekerja sambil kuliah atau kuliah sambil bekerja, ya jangan kecil hati, karena proses yang akan membuat teman-teman ya menjadi apa yang teman-teman inginkan. Seperti itu teman-teman. Mungkin sampai di sini dulu video hari ini, cerita singkat. Ini tidak sangat-sangat detail perjalanan saya, tetapi ini hanya sekilas dan hanya mungkin tidak seberapa dari perjalanan saya sampai sekarang, sampai di titik ini. Mungkin nanti kedepannya akan saya share ke teman-teman, dan jangan lupa klik tombol subscribe dan juga komen ya. Di studio ini ada meja yang sangat bergoyang dan kursi yang berisik, itu yang menjadi mungkin unik dari channel YouTube Fadly Mak. Channel yang memang tidak tersistem dengan baik atau bagus, dan channel yang apa adanya. Oke, jika teman-teman suka video ini, klik tombol like dan klik subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.